Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, penerakan. Nama saya Junian Pranidana dengan NIM 120 220 142 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Untuk outline dari pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster sendiri ada pendahuluan, manfaat pendekatan klaster, kemudian faktor pembentukan, faktor keberhasilan pendekatan klaster, kemudian strategi pengembangan, pola keterkaitan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluannya sendiri, yang pertama ada di latar belakang. Latar belakang dari pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster itu adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan sektor yang saling terikat di dalam suatu wilayah tertentu dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, dan juga memperkuat ikatan antar sektor di suatu wilayah. Dan untuk sejarahnya sendiri dari pendekatan ini diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1990 yang mengelompokkan perusahaan di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan memiliki kesamaan. Untuk tujuan pendekatan berdasarkan klaster sendiri, yang pertama ada mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah, kemudian meningkatkan taraf daya saing wilayah, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dan untuk manfaatnya sendiri ada 4, yaitu meningkatkan keahlian pelaku ekonomi, mampu memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan yang terakhir meningkatkan jaringan antar perusahaan. Dan untuk faktor pembentuknya sendiri ada jaringan dan kemitraan. Kemudian dasar keahlian yang kuat, inovasi dan kapasitas riset pengembangan, dan infrastruktur yang memadai, dan perusahaan besar. Untuk infrastruktur yang memadai, seperti contohnya seperti jalan-jalan yang mempermudah untuk pengaksesan dengan produk-produk yang sudah jadi atau semacamnya. Kemudian ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk sendiri ada 3. Yang pertama pemerintah, SDM yang memadai, dan infrastruktur. Untuk pemerintah sendiri, di sini pemerintah memiliki unsur-unsur untuk berkembangnya pendekatan klaster. Dalam hal ini, koordinasi antar instansi atau lembaga akan membentuk program kegiatan yang semakin sinergis atau semakin berkesinambungan. SDM yang memadai. Apabila pemerintah dan infrastruktur sudah sangat menunjang, maka harus dibarengi dengan pengembangan SDM agar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika infrastruktur yang bagus yang sudah menunjang dan pemerintah yang sudah baik, jika SDM-nya belum mencukupi sama saja bohong karena menurut saya di sini SDM merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk pendekatan berdasarkan klaster. Dan yang terakhir ada infrastruktur. Infrastruktur yang dimiliki untuk menunjang pengembangan klaster harusnya memiliki kualitas yang baik dan juga lengkap untuk menunjang dari produktivitas produksi dari suatu barang yang ada di perusahaan di wilayah tersebut. Kemudian ada strategi pengembangan. Untuk strateginya sendiri ada 4. Yang pertama mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, melakukan pengembangan pembagian wilayah klaster, membentuk organisasi atau forum klaster, dan mengembangkan infrastruktur. Membentuk organisasi atau forum klaster di sini ini yang dimaksud adalah untuk dari berbagai perusahaan supaya dia dapat membentuk organisasi atau forum klaster di sini adalah untuk mempermudah perusahaan-perusahaan yang ada supaya supaya lebih mudah untuk berkoordinasi antara satu sama lain. Dan untuk manfaat yang pertama ada 4. Yang pertama tahap embrio di mana klaster mengalami masa awal perkembangan, kemudian tahap tumbuh di mana klaster memiliki ruang untuk lebih berkembang, kemudian tahap dewasa di mana klaster mulai sulit untuk berkembang, dan yang terakhir tahap menurun ketika klaster sudah mencapai puncak dan mengalami penurunan. Dan untuk pola keterkaitannya sendiri yang merupakan inti dari yang merupakan inti dari faktor pendekatan berdasarkan klaster sendiri adalah industri inti yang dimana memiliki 4 cabang, yaitu industri terkait, pembeli, pemasuk, dan industri pendukung. Di sini dari empat cabang di sini memiliki peran yang berbeda-beda. Di sini pemasuk sebagai pemasuk barang-barang yang dibutuhkan oleh industri
oleh industri-industri terkait. Kemudian untuk industri terkait di sini seperti halnya industri yang memiliki kesamaan dengan industri inti. Dan pembeli di sini adalah orang-orang yang membeli barang dari industri inti yang dipasok dari supplier. Kemudian untuk industri pendukung sendiri di sini merupakan industri yang mendukung dari industri inti yang memiliki peran yang sedikit berbeda atau untuk mendukung industri inti itu sendiri. Mungkin sekian dari presentasi saya pada kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.